Halo, saya Nurul Fajriah Handayani, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Berikut adalah kesimpulan dan refleksi saya mengenai perjalanan pendidikan nasional yang merupakan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Komitmen diri dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebagai calon pendidik, kita harus memiliki tujuan, alasan, keyakinan, dan motivasi menjadikan peserta didik orang hebat di masa depan. Pada mata kuliah ini, diharapkan calon pendidik bisa menerapkan filosofi pendidikan Indonesia dalam menjalankan pembelajaran sesuai dengan tujuannya. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pembaharu dalam dunia pendidikan nasional. Pahlawan nasional ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang memperjuangkan dan mengangkat martabat bangsa melalui bidang pendidikan. Bagi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara merupakan kiblat pendidikan Indonesia. Pada zaman kolonial, pembelajaran hanya sebatas menulis, membaca, menghitung seperlunya, itu pun hanya untuk mendidik calon pegawai dari bangsa priai dan bangsawan, dan hanya untuk rakyat yang menjadi pembantu dalam mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, gagasan mengenai pendidikan dan kebudayaan mengenai konsep merdeka belajar memiliki relevansi terkait pendidikan Indonesia pada masa sekarang. Kurikulum merdeka menjadi jawaban untuk mengatasi krisis pembelajaran. Kita harus sadar bahwa guru ibarat petani dan siswa ibarat benihnya. Maka dengan kemampuan kita merawat benih dengan baik, benih yang kita tanam akan tumbuh berkualitas. Semoga dengan penerapan kurikulum merdeka, kita bisa memberikan fasilitas dan pengajaran yang sesuai kebutuhan siswa untuk mencetak pelajar Pancasila yang mampu bersaing di masa depan. Merdeka belajar. Esensi dari merdeka belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila, di mana terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Menjadi pelajar yang mandiri, pelajar yang senantiasa bergotong royong, pelajar yang berkebinekaan global, pelajar bernalar kritis, dan pelajar yang kreatif. Sebagai seorang guru, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan menjadi kodrat dari peserta didik itu sendiri, dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani peserta didik agar memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya peserta didik.
Bagi saya, seorang guru selalu dibutuhkan oleh peserta didik agar bisa menuntun dan memperbaiki adabnya untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang kurang baik yang dapat menghambat bahkan melemahkan potensi yang ada pada dirinya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.